Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hilmi Roevi dengan NIM AHI 51 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal was unfazed di studi case. Baik, jadi ini pertanyaannya dan soalnya seperti ini. Baik, pertama untuk code sendiri dengan harga batubara sebesar 55,1% sesuai NIM saya, lalu eskalasi harga sebesar 1%, risk free rate sebesar 28%, Corptex sebesar 21%, bid sebesar 1%, market rate return sebesar 8%, suku bunga sebesar 4,5%, dan risk premium sebesar 3%. Lalu saya jabarkan code komponennya seperti ini, yang dimana bisa dilihat dengan komponen dan biaya komponen biaya dan biaya SR sendiri, dengan jarak call ke stop loss sebesar 10 km, ke transshipment sebesar 40 km, dengan totalnya yaitu 50 km. Lalu untuk production schedule yang sudah saya ringkas dan sudah dari 5 tahun ke depan dari 2024 sampai ke 2030, di mana recovery yang didapat sebesar 97%. Lalu untuk financial schedule dengan average 55,1% ini didapatkan aliran kas atau net cash flow sebesar seperti ini yang sudah saya hitung. Lalu dengan catatan atau dengan catatan yaitu NPV-nya sebesar 15,5%, lalu IRR atau diskon data sebesar 10%, untuk detailnya sebesar 99,7%, dan PBP-nya sebesar 2 tahun atau lebih tepatnya 2,03 tahun. Di mana berikut ada call holding distance-nya yang bisa dilihat. Lalu ada cost schedule, yang pertama ada komponen biaya dan BSR dengan total direction operation cost sebesar seperti ini. Lalu ada total administration cost-nya, dan yang terakhir ada total amortization dan depreciation. Baik, jadi dengan penggunaan analisis sensitivitas dapat dilihat bahwa komponen IRR dan NPV yang didapatkan dari 5 tahun ini sebesar 3.350 topsoil dan overburden yang dikupas, lalu NPV-nya sebesar 15,572, dan IRR yang didapatkan sebesar 10%. Jadi pada 5 tahun ini bisa dilihat HBP terhadap NPV dan IRR dari tahun 2023 sampai 2030, dari 2024 sampai 2030 menurun, sedangkan pengupasan overburden dan topsoil-nya ini naik IRR-nya sepanjang tahun dari 2024 sampai ke 2030, sekitar 5 tahun. Yang bisa kita simpulkan bahwa IRR yang tinggi, lebih tinggi dari tingkat diskontonya, maka proyek ini dianggap layak karena tingkat pengembalian internal melebihi tingkat diskonto yang digunakan sebagai standar. Lalu untuk NPV sendiri, karena NPV-nya melebihi tingkat diskonto, maka melebihi 0%, melebihi 0, maka proyeknya dianggap layak dijalankan karena diharapkan menghasilkan keuntungan seperti itu. Baik, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.